Dalam sejarah, ada beberapa nama yang seolah jadi satu dengan sebuah ide. Nah, kalau kita ngomongin soal ide kesetiaan yang mutlak, yang tanpa syarat, satu nama ini pasti langsung muncul di kepala kita, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Tapi ini bukan cuma sekedar cerita sejarah loh. Ini adalah sebuah penelusuran untuk memahami apa sih inti dari kesetiaan yang tanpa batas itu, apa yang membentuknya, dan apa yang bisa kita ambil dari situ. Sebuah gelar, kan nggak dikasih gitu aja ya. Gelar itu harus didapatin, harus diraih lewat ujian. Dan gelar ini, Ash-Shiddiq, yang artinya yang membenarkan kebenaran, ini bukan sekedar julukan. Ini adalah cerminan utuh dari karakternya, yang lahir dari satu momen keyakinan mutlak yang nanti akan kita bahas. Jadi pertanyaannya tetap sama, apa sih yang dibutuhkan seseorang sampai bisa dapat pengakuan seperti itu? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke awal, melihat momen-momen penting yang membentuk dan menguji kesetiaannya sampai ke titik paling puncaknya. Oke, untuk bisa ngerti kesetiaan yang luar biasa ini, kita harus lihat dulu fondasinya. Karena ikatan mereka ini nggak muncul dalam semalam. Akarnya itu tertanam jauh sebelum datangnya wahyu kenabian, dalam sebuah persahabatan yang dibangun di atas nilai-nilai yang sama persis. Coba deh kita lihat kesamaan mereka. Keduanya sama-sama dikenal, jujur, sama-sama nggak suka kekerasan yang waktu itu lazim banget, dan punya rasa kemanusiaan yang dalam. Persahabatan mereka ini bukan kebetulan. Ini seperti pertemuan dua jiwa yang frekuensinya sama, klop banget. Dan inilah fondasi yang nantinya akan menopang segalanya. Dan yang lebih bikin kagum lagi, integritasnya Abu Bakar ini udah ada jauh sebelum masa kenabian. Di tengah masyarakat yang menyembah berhala dan minum alkohol itu hal biasa, dia menolak keduanya. Ini nunjukin kalau karakternya yang lurus itu bukan hasil dari keyakinan baru, tapi emang udah jadi bagian dari dirinya sejak awal. Nah, sekarang kita masuk ke momen di mana kesetiaan pribadinya ditantang untuk jadi sesuatu yang lebih besar. Kesetiaan pada sebuah ide yang bakal mengubah dunia. Ini nih, titik baliknya. Waktu Nabi Muhammad menyampaikan wahyu yang beliau terima, Abu Bakar sama sekali nggak ragu, sedetik pun. Dia jadi laki-laki dewasa pertama di luar keluarga inti yang langsung menyatakan keimanannya. Nggak pakai mikir dua kali, nggak pakai nanya-nanya dulu. Kepercayaannya yang instan ini jadi validasi yang sangat penting di momen-momen awal yang paling rentan. Dan imannya ini jauh dari kata pasif. Waktu orang lain meragukan kisah perjalanan malam Nabi, atau Isra Miraj, yang kedengarannya mustahil, Abu Bakarlah yang maju dan bilang, kalau dia yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Nah, momen inilah yang membuatnya dapat gelar Ash-Shiddiq. Lebih dari itu, dia mengubah imannya jadi tindakan nyata, pakai hartanya untuk membebaskan orang-orang yang tertindas karena keyakinan mereka. Ujian kesetiaan berikutnya datang dalam bentuk yang paling nyata, bahaya fisik yang mengancam nyawa, perjalanan melarikan diri dari Mekah yang kita kenal sebagai hijrah. Kisah di Gua Sur ini benar-benar merangkum segalanya. Coba bayangin, saat mereka bersembunyi dari kejaran, Nabi tertidur di pangkuan Abu Bakar. Tiba-tiba ada hewan berbisa yang menggigit kakinya. Rasa sakitnya pasti luar biasa kan? Tapi apa yang dia lakukan? Dia nggak bergerak, dia nggak teriak. Dia tahan rasa sakit yang menyiksa itu dalam diam, cuma supaya tidur sahabatnya nggak keganggu. Itulah kesetiaan dalam bentuknya yang paling murni. Dan ini adalah puncak dari komitmen materinya. Dia menyumbangkan seluruh hartanya untuk perjuangan. Seluruhnya. Waktu ditanya, terus buat keluargamu kamu tinggalin apa? Jawabannya sederhana, tapi dalam banget. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya. Ini dedikasi total, melampaui semua kepentingan pribadi. Sekarang, kita bergeser ke momen yang paling kritis, paling gelap bagi umat Islam waktu itu, yaitu wafatnya Nabi Muhammad, pemimpin mereka. Sebuah momen yang bisa menghancurkan segalanya. Seketika itu juga, kekacauan dan perpecahan meletus. Di sebuah tempat bernama Sakifah Bani Saidah, berbagai kelompok mulai berdebat tentang siapa yang harus memimpin. Komunitas ini benar-benar ada di ambang perpecahan. Di tengah kekacauan itu, Abu Bakar muncul sebagai sosok penenang. Karakternya yang teguh dan kedekatannya yang nggak bisa dibantah dengan Nabi, membuatnya jadi pilihan yang paling logis dan menstabilkan. Dia adalah jembatan yang menyatukan semua orang yang hampir terpecah belah. Bagian terakhir dari hidupnya adalah babak kepemimpinannya. Masa pemerintahannya ini singkat banget, tapi dampaknya, terasa sampai ribuan tahun kemudian. Cuma 2 tahun. Iya, beneran. Seluruh masa jabatannya sebagai khalifah, sebagai pemimpin, hanya berlangsung selama 2 tahun. Coba ingat-ingat angka ini ya, karena apa yang berhasil dia capai dalam waktu sesingkat itu bakal bikin kita, geleng-geleng kepala. Bayangin ya, cuma dalam 2 tahun yang singkat itu, dia berhasil mencapai 3 hal yang fundamental. 1, dia menyatukan lagi seluruh jazirah Arab yang terancam pecah dalam Perang Riddah.
2, dia memerintahkan proyek raksasa untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu naskah untuk pertama kalinya, yang melestarikannya sampai sekarang. Dan 3, dia memulai ekspansi keluar Arabia. Masing-masing dari ini aja udah kayak pencapaian seumur hidup loh. Dia melakukan semuanya hanya dalam 2 tahun. Dan ada sebuah simetri yang puitis banget dalam hidup mereka. Abu Bakar wafat pada usia yang sama persis dengan sahabat tercintanya. Seolah-olah perjalanan hidup mereka memang ditakdirkan untuk selalu sejajar. Bahkan di akhir hayatnya, kerendahan hatinya itu tetap terpancar. Dia berwasiat agar dikafani dengan pakaian lamanya yang sudah dicuci. Dan permintaan terakhirnya adalah tindakan kesetiaan yang paling puncak, untuk bisa beristirahat selamanya di samping sahabat yang telah ia cintai dan dampingi sepanjang hidupnya. Jadi, kita kembali lagi ke awal. Kita udah lihat perjalanannya dari seorang sahabat yang setia jadi pemimpin yang visioner. Mungkin pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah tentang bagaimana sebuah nama didapatkan, tapi tentang apa yang ditinggalkannya. Dan itu membawa kita pada satu pemikiran terakhir. Ketika kesetiaan itu benar-benar mutlak, apakah warisannya juga menjadi tak terbatas?